Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Khadijah. Apa kabar solih-solihah? Semangat, cerdas, mandiri, dan berprestasi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hayya nabda bil qiraatil basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar baca tulis Al-Quran pada bab keutamaan membaca Al-Quran. Nah, ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, jadi solih-solihah yang hebat harus rajin membaca Al-Quran agar menjadi sebaik-baik orang seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam membaca Al-Quran kita memerlukan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah, di mana ketika sudah ada yang mempelajari, gugur kewajiban yang lainnya untuk mempelajari. Akan tetapi, hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah wajib. Jadi ketika kita membaca Al-Quran harus memperhatikan kaidah ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid membahas segala hal yang berhubungan dengan tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, seperti halnya makharijul huruf, hukum bacaan ayat-ayat dalam Al-Quran, beserta cara membacanya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama adalah bersuci. Nah, hendaknya sebelum kita membaca Al-Quran, kita bersuci terlebih dahulu. Bisa dilakukan dengan berwudu. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Yang ketiga, tidak membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, tapi membaca dengan tartil, seperti halnya firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, yang keempat, hendaknya kita membaca Al-Quran di tempat yang suci. Jadi tempat-tempat seperti kamar mandi itu tidak boleh kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Kita bisa memilih tempat seperti masjid, rumah, kamar, ruang tamu, atau tempat-tempat yang suci lainnya. Yang kelima, hendaknya kita tidak menaruh Al-Quran di lantai ataupun di tanah. Letakkan di tempat yang lebih tinggi dari tempat yang kita gunakan untuk duduk. Yang keenam, hendaknya kita membaca Al-Quran dengan khusyuk. Lalu dimulai dengan isti'adzah atau berta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di mana kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, yang terakhir, memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Nah, pada bab ini ada beberapa istilah yang anak-anak harus ketahui. Contohnya, makharijul huruf. Makharijul huruf artinya tempat keluarnya huruf. Nah, selanjutnya ada musyafahah. Musyafahah adalah metode belajar Al-Quran di mana murid bertemu langsung dengan gurunya untuk mempelajari Al-Quran. Lalu ada Ummul Quran.
Mungkin anak-anak bertanya-tanya apa itu Ummul Quran? Ummul Quran adalah sebutan lain untuk surah Al-Fatihah. Kemudian ada sulusul Quran. Surah Al-Ikhlas disebut dengan sulusul Quran, yang artinya sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran berisi tentang tauhid. Nah, di sini surah Al-Ikhlas sudah mewakili sepertiga Al-Quran yang berisi tentang tauhid. Selanjutnya adalah Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat ini terdiri dari 3 surat, yakni surah An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran. Lalu ada juga Al-Mu'awwidzatain yang artinya 2 perlindungan. Yang dimaksud di sini adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Lalu ada yang namanya bersiwak. Bersiwak itu artinya membersihkan mulut. Kita bisa lakukan dengan bersikat gigi. Nah, anak-anak, apa kalian tahu pahala membaca Al-Quran? Dalam hadis Nabi dikatakan, yang mahir membaca Al-Quran akan bersama malaikat yang terhormat ketika di surga kelak. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka Allah akan memberikan 2 pahala baginya. Begitu, jadi anak-anak harus semangat membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir, Bu Guru akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat pahala berlipat ganda. Contohnya ya, ketika kita bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Lalu mendapat ketenangan hati. Nah, dengan membaca Al-Quran, hati kita akan lebih tenang. Yang ketiga, bisa mendapat syafaat. Hadis Rasulullah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nah, orang yang membaca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat lalu memberikan syafaat kepada ashabih, orang-orang yang membacanya. Lalu yang keempat, berada bersama malaikat. Nah, tadi di awal sudah ada ya hadis yang mengatakan orang yang membaca Al-Quran kelak akan bersama malaikat di surga. Yang kelima, dengan membaca Al-Quran kita dapat mengisi waktu dengan baik. Yang keenam, diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji pada hambanya, siapapun yang memuliakan Al-Quran akan diangkat derajatnya. Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Hayya nahtatim bil qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar salih-salihah yang hebat. Ma'an naja fi ta'alumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.